Jadi pendeta juga anggap saja bahwa Bang Suma itu juga Baik, sampah, sehingga tidak mau biar tanggapi. dijawab langsung sama Gurunda Juma ya. Legalitas Gurunda Juma untuk membahas Kristen seperti apa? Silakan Gurunda Tapadol. Iya, jadi gini saudara. Yang pertama yang Anda harus pahami adalah Al-Quran itu datang untuk melakukan kemudian teguran kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Sekaligus menegur umat terdahulu yang telah kemudian menyelewengkan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Kalau saudara berkata kemudian pendeta itu hebat, dalam aspek ilmu apa mereka hebat? Karena mereka lulusan STT gitu. Tapi apa disiplin ilmu yang mereka punya? Yang kemudian saya pribadi tidak punya. Coba, kira-kira apa? Mereka bisa bahasa roh, bahasa garambangnya. Kalau bahasa saya, bahasa roh itu bahasa garambang menurut saya. Jadi tidak ada yang istimewa. Di pendeta ini mana ada coba? Siapa pendeta yang kemudian bisa tampil menjelaskan materi-materi yang disajikan oleh para apologet Islam? Apa kira-kira titelnya, pendetanya apa, disiplin ilmunya apa gitu loh. Ketika Anda mengatakan dia bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Ibrani berarti kan kitabnya orang Yahudi di ujung-ujungnya kan? Iya kan? Bisa bahasa Yunani berarti ujung-ujungnya menyembah kepada Theos, dewa kan? Jadi mau kemana? Mau kemana perginya? Pendeta ini mau kemana perginya? Bahasa Ibrani Tuhannya Yahudi. Karena kenapa? Kitab Anda perjanjian baru itu bukan Ibrani. Mau bahasa Yunani berarti meninggalkan bahasa Ibrani, meninggalkan kitab Tanakh. Berarti Anda harus mendirikan sebuah keadaan di mana keadaan itu bahwasanya kitab Anda harus independen, yaitu kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Silakan bahasa Yunani. Lalu apa yang Anda dapati setelah Anda berbahasa Yunani, membaca original teks atau manuskrip tertua daripada perjanjian baru? Apa yang Anda dapatkan? Penyembahan terhadap dewa-dewa, bukan? Jadi adalah lebih baik kalau yang sekarang itu terjadi. Apa itu? Bahasa Indonesia saja. Jangan coba-coba menggunakan bahasa Yunani. Itu pesan saya. Kenapa? Karena kalau orang Kristen menggunakan bahasa Yunani dalam mengkaji, menelaah, kemudian menguraikan aspek ketuhanan di dalam perjanjian baru, maka Hilang suaranya Bang Suma. Tunggu ya, mungkin sinyalnya di sana Gurunda gangguan ya, serahkan teman-teman. saya kalau ada kemudian goyah. Karena di situ jelas sekali dikatakan Yesus adalah anak Theos. Theos dalam bahasa Indonesia dewa. Yesus adalah anak dewa. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan dewa. Gimana dong? Jadi disiplin ilmu apa kira-kira? Maka satu-satunya konsep yang harus digunakan oleh Kristen Indonesia adalah bahasa Indonesia dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mempertahankan kekristenan mereka. Karena kapan dia tidak menggunakan istilah Al-Quran, maka meskipun terjemahan Indonesia, akan ketahuan juga bahwa ternyata mereka adalah bersumber dari pengajaran paganisme. Itu bang. Itu fakta. Coba aja diurai satu-satu. Coba aja pelan-pelan. Nah, misalnya nih, pendeta mau menghadapi Bang Suma, ahli Ibrani. Oke, ayo. Ayo. Masalahnya Bang Suma Gimana, tidak Bang? punya legalitas. Itu pendeta tuh sekolah Bang. Bukan Pendeta cuma sekolah. langsung diangkat begitu, sekolah. Itu dididik dari kecil, kita itu dididik dari Kristen, lahir dari Kristen, itu sudah benar-benar terdidik. Sehingga kita juga berpikir dari yang Bang Suma sampaikan tadi bahwa kalau debat sama untuk Islam itu kita harus tes. Nah kalau begitu juga di Kristen pun demikian. Kita juga harus tes. Kalau begitu Bang Suma itu dianggap juga tidak tepat untuk jadikan sasaran untuk debat. Gitu loh Bang. Saudara, pondasi agama kita berbeda, kawan. Pondasi Islam itu ilmu, akal. Pondasi agama Anda
kepercayaan saja, doktrin, dogma. Beda. Beda. Jadi adalah hal yang sangat memalukan ketika Anda ingin menguji saya berdasarkan keilmuan. Sedangkan Kristen dianut bukan karena ilmu, tetapi karena kepercayaan dari nenek moyang. Coba saya tanya sama saudara ini, simple. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak bayi? Mau bilang Tuhan? Nggak ada. Mau bilang Yesus? Tak ada juga. Siapa yang ngajarin? Nah itu dari persepsinya Bang Suma. Kita punya pemahaman Kristen itu berbeda lagi Bang. Kok jadi Sehingga persepsi? Bang Suma itu Yesus gini, ini, saudara, Yesus itu, ini Tuhan dari sejak kapan? Kita itu gini, makanya kita tuh berdebat sama Islam itu karena Islam tidak paham bagaimana Kristen yang sebenarnya. Saudara, bagaimana Anda Gitu. mengatakan Islam Sama tidak paham? halnya dengan Anda yang Islam. paham, sedangkan kata paham ini adalah entasan dari akal. Sedangkan agama Anda tidak berlandaskan akal. Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan Sama, Anda Bang. tidak Gini, paham. gini. Saudara, Gini. yang disebut paham itu adalah sesuatu yang dientaskan oleh ilmu pengetahuan. Akal kita nih. Kristen itu tidak berdasarkan itu. Oke Bang Suma, oke. Nah, kalau seperti itu, maka berdebatlah dengan orang yang berilmu dan apologet juga. Dalam hal ini Bang Edis. Boleh, Edis itu silakan. mana? Silakan Bang Edis dan lain-lain. Sama-sama apologet. Jangan cari pendeta-pendeta karena pendeta itu memang betul-betul tidak berilmu. Betul-betul sekolahnya teologi, Bang. Ya, bukan ilmu kan? Tapi sekolah dogma dan doktrin kan? Betul? Kan gitu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Edis, berarti kan harus berilmu. Nah kalau berilmu berarti dia harus punya disiplin ilmu Quran. Kan itu poinnya. Apa disiplin Jadi ilmu gini, yang... begini. Edis punya Jadi disiplin kalau ilmu misalnya apa tentang Quran? Debat sama pendeta, sebaiknya pendeta juga berpikir. Pendeta kami ada Pak Gilbert yang hebat-hebat. Mereka tuh Sudah anggap berapa saja kali saya bahwa- tantang beliau, bahkan saya ingin jumpa di Makassar kemarin, dia datang katanya, dia batalkan datang. Gini, Setelah Bang. dia tahu bahwa Bang Suma yang menunggu dia Makassar, dia nggak jadi. Kan gitu saudara. Gini Bang, dia nggak mau karena memang anggap saja kita berdebat sama Muslim itu Berani enggak Suma? Begini. Saya Bang, tidak karena pernah memang takut debat sama- kepada manusia, apalagi Kristen. Suma. Karena Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Apa yang harus saya takutkan sama kalian? Suma berani enggak debat di Rooster Boy? Apa yang saya takutkan sama kalian? Apa? Yang saya takutkan sama kalian itu apa? Saya cuma takut kepada Tuhan saya. Saya dilarang duduk bersama dengan orang-orang kafir menghina Al-Quran. Tidak boleh. Paham ya saudara ya? Jadi meskipun muka-muka kalian ini muka-muka menyeramkan, kotak, segitiga, segi empat, kerucut, klimaks, 4 persegi panjang, tapi tidak membuat saya takut. Enggak. Makanan kalian makanan binatang-binatang buas, tapi tidak membuat saya takut sama kalian. Enggak. Saya hanya takut kepada Allah Tuhanku. Karena Allah mengatakan apa? Innakum izam mithluhum. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang yang menghujat ayat mengolok-olok Al-Quran, maka dia adalah bagian daripada mereka. Aku enggak mau. Percuma saya beribadah siang malam, kalau Allah kemudian mengatakan saya serupa dengan penghina, saya serupa dengan orang kafir, saya tidak mau, na'udzubillahi min zalik. Gitu saudara. Ya, Abak Bian, selamat malam Abak Bian. Ya, assalamualaikum Bang Zuma semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Itu siapa tadi Adrian tadi nggak baca koran dia kan? Nggak baca koran dia. Pas turunan aja sampai berkhianat sama Solan. Ya Allah ya lanjut Bang Zuma. Iya makasih bang. Bang, Makasih. makasih ya Bang ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alfi, silakan Dek, ada yang mau disampaikan. Saya dulu Bang, Ya. saya mau bertanya sama Bang Zuma ini. Siap. Saya mau bawa data di Yohanes 17 nomor 12. Ya, Ya. teman-teman Kristen yang ada di bawah juga tolong disimak ya. Saya mau bertanya dulu sama Bang Zuma. Siap. Selama aku bersama mereka, tapi ini perikopnya adalah di mana Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Siap. Jadi di sini katakan Yohanes 17 nomor 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nah, mereka ini jelas adalah murid-murid Yesus. Siap. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ini poinnya Bang. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, pertanyaan saya di sini Bang Zuma, siapakah dia ini yang sudah ditentukan binasa dan kebinasaan dia ini sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun kitab Torah, mungkin kitab Torah di kitabnya Zabur dan ataupun Mazmur ya, ataupun kitab para nabi. Silakan Bang Zuma, siapa dia ini Bang? Oke. Ada nggak datanya Bang? Iya, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kita uraikan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 116 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman, wahai Isa, anak laki-lakinya ciptaanku bernama Maryam. Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu dan juga ibumu sebagai dua Tuhan selain daripada aku? Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Di ayat selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam kemudian menyatakan dengan sangat valid bagi kita orang Indonesia untuk memahami dengan mudah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi mereka yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang taat kepada Nabi Isa. Itulah yang menjadi tanggungan Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bersama dengan mereka. Tapi setelah beliau diangkat oleh Allah, lahir kemudian oknum-oknum lain yang dikatakan oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan kemudian mereka untuk menyembah dirimu? Itu yang dimaksud. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 12 yang tadi, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, artinya jadi ya, asumsi gimana? saya di sini, oh belum Bang. Silakan. Asumsi saya di sini ada nubuatan tentang di mana salah satu muridnya Yesus itu di Yohanes 6:70 adalah iblis. Yang dikatakan iblis di situ ditegaskan lagi di ayat 71-nya itu adalah Yudas Iskariot. Nah, jadi ada nubuatan tentang si Yudas Iskariot ini di dalam Perjanjian Lama, gitu maksud saya Bang. Iya, Karena iya. tertulis Saya kan ngerti. seperti gini. Iya, saya ngerti. Artinya gini, Dinda Erik. Artinya di antara mereka ini kan nanti akan banyak pengikutnya.
Ya, betul. Orang yang ditentukan sudah binasa ini nanti akan banyak pengikutnya. Nah, inilah kemudian yang saya katakan tadi, Matius 7, 22, 23 yang diusir adalah pengikut sang yang sudah binasa. Yohanes 6 nomor 70. Coba. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Itulah yang dimaksud. Ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak seorang pun. Kecuali daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa dia? Baca Amsal 21 nomor 18. Masya Allah. Itulah yang pengikutnya banyak. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Matius 12. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Matius 23 nomor 15. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam tanda Yunus, angkatan jahat yang keluar dari kubur, itu yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dalam Yohanes 12 nomor 31. Itulah yang dimaksud. Jadi jelas bagi kita orang-orang yang memahami tentang perdiskusian lintas agama ini, bahwa Bible sendiri menumpahkan apa yang ada dalam kandungannya bagi orang-orang yang berakal sehat. Tapi bagi mereka yang sudah kaku otaknya seperti keju, mereka tidak akan sampai pada poin ini. Terima kasih Dinda Erik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Silakan. Ya, betul Bang. Jadi jelas lah ya. Berarti ada hubungannya dengan Amsal 11 nomor 8 juga ya Bang ya? Amsal 11, betul. Amsal 11 nomor 8, coba Adinda ulang dari data nomor 6. Boleh nggak dibacakan? Sebentar Bang. Silakan. Alfi bantu karena kebetulan udah terbuka dari 6 ya, Bang ya. Silakan deh. Ya, silakan. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, Oh, keren. tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu. Wis, mantap kali. Oh, mantap. Harapan orang fasik gagal pada Wis. kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Wis, mantap sekali. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Wah, gila benar. Masya. Ini yang diterangkan Yohanes 17:12 ini. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Berarti ada yang sudah dibuatkan untuk menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Boleh utang habis? Malam semua. Iya, malam. Waduh, Ya, malam si semua. Nick. Jadi gini, ini yang semua saya makan tadi itu semua salah alamat. Karena Isa itu bukan Yesus di Alkitab. Karena begini, Yesus di Alkitab adalah firman Yahweh yang menjadi manusia. Sementara Baik. sementara Isa itu adalah utusan Allah, pada kaki Allah di neraka. Jadi salah alamat udah ini cuma nih. Jadi membuat semua. Kenapa sih dia ini dinaikin? Bentar, Dia loh. terus bawain narasi kaki Loh, Allah di masih nggak boleh. neraka. Loh, Biarin dulu, silakan. biarin dulu toh. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada semua ya, semua gantian ya biar enak ngomongnya. Iya. Jadi Tuhan di Alkitab itu tidak kaki di neraka, tapi Allah yang muncul 600 tahun dalam masa itu kakinya di neraka, dan dia ingin menyamai Tuhan di Alkitab. Dia mengklaim Taurat yang diberi oleh Yahweh, padahal apakah tahu Allah itu Allah apa 10 perintah Taurat? Tidak tahu. Allah juga tidak tahu apa namanya. Udah, biar langsung ditanggapi sama Gurunda ya. Silakan sebentar. Gurunda. Ya, oke gini saudara. Tuhannya umat Islam kakinya Anda katakan sebelah di neraka. Iya. Tuhannya orang Kristen Di surga. semua tubuhnya masuk di dalam kubangan air ketuban Di surga. ibunya. Sabar dulu. Surga, ya, sabar biar dulu. Sabar dulu ya Bang ya, sabar. Nah, sekarang begini. Bang. Ikan kecil yang baru lahir sehari keluar dari perut ibunya. Hidup selama-lamanya di air bahaya nggak untuk anak kecil ikan ini? Udah jawab? Aku jawab ya. Iya, singkat aja. Bahaya nggak untuk ikan ketika dia ada di laut? Bahaya karena di neraka kakinya bahaya. Sabar, Bang. Tuhan Sabar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Kita. Pelan-pelan. Saya ingin mengurai saraf Silakan. yang kusut di kepala Anda. Ikan
yang baru keluar dari rahim ibunya ini, itu bahaya nggak ketika dia hidup di laut? Itu logika sapam namanya gitu. Enggak, saya tanya yang pelan-pelan aja, Bang. Kamu bertanya nyambung, nggak nyambung. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Loh. Pelan-pelan. Lo kaki ke neraka lo. Pelan-pelan. Saya tanya anak ikan yang baru keluar Tuhan dari perut Alkitab. ibu. Cuma, Apakah bahaya baginya ketika dia ada di lautan? Samudra yang luas. Bahaya nggak? Tuhan di Alkitab bakal neraka baliknya Allah kaki ke neraka. Bahaya nggak? Bahaya nggak ketika ikan kecil ini ditaruh di samudra yang luas? Bahaya nggak? Jawabannya Nggak bahaya nyambung. atau tidak bahaya? Nggak nyambung. Nah, saya terangkan ini ya, saya terangkan. Ikan yang baru keluar dari rahim ibunya, anak ikan cicit, ikan yang baru kecil, taruh di laut, kemudian bahaya nggak bagi anak ikan tersebut? Jawab yang teman-teman, bahaya nggak? Bahaya, Paman. Oh enggak dong, itu kan habitatnya, ikan di laut, yang mana ada bahayanya? Betul? Dia embat sama yang tadi Christian Prey. Enggak, habitatnya, ya sorry, betul juga Bang Andi. Habitat ikan itu di laut, itu enggak bahaya bagi ikan. Nah sekarang, ikan yang paling gede naikkan ke darat. Bahaya enggak bagi ikan gede? Ya, Paman, baru itu bahaya. kalau naik. Bahaya, karena bukan habitatnya di situ. Bahaya. Nah, jadi makhluk hidup ini, ketika kemudian dia ditempatkan pada alam yang bukan habitatnya, itu akan datang padanya kematian. Betul? 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 Betul. Betul. Sekarang Allah maha hidup atau maha mati? Hidup, Paman. Maha hidup. Ancaman gak neraka bagi Allah? Tidak, Paman. Ya tidak. Ya. Kalau orang kafir kakinya masuk ke neraka, ya itu bahaya, Cak Ayu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha hidup, mau dia apapun, tak ada akan tersentuh oleh kematian. Nggak seperti Tuhan tetangga makan kacang hijau yang sudah dihaluskan, lalu kemudian dijemur matahari, campur gula pasir, diaduk, kemudian dia makan, habis itu kita gelitik, bersin, dia batuk, dia kena tersendat, dia batuk, dia bisa mati. Kenapa? Karena dia terkungkung oleh makhluk, karena dia makhluk. Allah Subhanahu wa taala mau Anda memaknai hadits itu dengan serampangan pun tidak akan kena, karena Allah itu maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda menilai Allah SWT seperti Tuhan Anda yang baik. Bahaya tak kalau kaki anak bayi masuk ke api? Bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya, itu baru bahaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, api ciptaannya, neraka ciptaannya, apa yang bahaya? Ya, segala sesuatu di bawah kendalinya. Begitu saudara. Jadi kalau cuman ilmu pleset, ilmu akal-akalan mau masuk di komal Islam, ya mending pulang ke rumah, ya cari toilet, kunci dari dalam, tidur sampai pagi di dalam. Gitu saudara. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Itu ada Tom Ada dan Bang Bung. Tom. Bang Tom? Bang, saya Muslim tapi saya pengagum Bang Juma saja saya. Oh, ada yang ingin disampaikan abangku? Tak. Saya turun. Oke, baik abangku. Bang terima Tom. kasih. Bang Tom. Ya. Pernah nggak dengar cerita ada sebuah agama yang Tuhannya pernah jadi bayi? Oh, sering Oh, dengar, sering. tapi tidak percaya saya. Sering ya? Pilih mana pencipta Ya, langit sering. dan bumi berkuasa Oh. memijak neraka
dengan ada Tuhan Maha Kuasa tapi anak bayi. Bang Handi lagi nih yang mau tanya. Bang Handi. Bang, kita satu iman, Bang. Iya, saya tahu, saya paham, Bang. Bang Handi. Bang. Bang Handi. Iya, Paman. Bang Handi. Kalau anak kambing, Bang Handi, butuh berapa hari bayi kambing ini supaya bisa berdiri dan berjalan? Menurut para pakar peternakan kambing yang saya survei, Ya. kebetulan saya dulu lama di Burundi. Ya. Saya memasuki daerah, saya survei di sana. Kambing Itu butuh berapa membutuhkan hari? waktu, hari itu juga bisa berdiri. Keren. Waktu dilahirkan. Kambing. Keren anak kambing. Wah, hebat. Hebat. Kalau anak ayam yang baru menetas, berapa lama dia harus duduk menunggu bulunya tumbuh baru bisa berdiri dan berjalan, Bang Handi? Hari itu juga Ayam. langsung bisa berdiri. Anak ayam juga begitu? Betul, saya survei itu. Alamak. Pinter Bang Handi, Gila, euy. anak ayam. Bagaimana kalau anak bayi Bang Handi? Butuh berapa jam habis dia keluar? Habis itu berjalan ke toilet? Saya pernah bekerja juga di Burundi. Saya kerja di rumah sakit korban lelaki. Itu membutuhkan waktu kurang lebih ya hampir 1 tahun lah baru bisa. 1 tahun. 1 tahun. No, mama, ini nggak adil, Ma. Anak ayam cuman sehari udah bisa jalan, baru keluar dari cangkangnya langsung bisa jalan. Ada Tuhan tetangga setahun baru bisa jalan, Ma. Gimana, Ma? Gimana nih? Alamak. Masuk akal nggak ini, kawan-kawan? Bang Juma ngomongnya jangan begitu Bang Juma, itu banyak yang sakit hati di bawah. Aduh, biasa aja gitu loh. Bercanda. Ini sekedar vitamin saraf supaya nggak kusut sarafnya, kan gitu. Ayam bertelur, menetas, begitu telurnya pecah, tok keluar bibir dulu. Habis itu gelepek sebentar, lari-lari. Selamat siang dunia, kata anak ayam, kan gitu ya. Sahabatku P.I. Syukran, kata anak ayam, selamat siang dunia, kata anak ayam, kan? Iya kan? Betul nggak? Betul. Nah, ini ada loh cerita. Lahir di kota Daud, butuh 1 tahun lebih baru bisa jalan. Ya, Tapi ada juga loh Bang Juma yang kalau Amporo, gimana kalau Amporo? Saya jadi ingat dukun. Ada dukun yang mau ngobatin orang pakai telur, dipecahkan ke mukanya kan, ternyata Amporo. Bukan dipecahin, dikunyah telur itu, rupa-rupanya telur busuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau Bang Handi hidup zaman itu, kira-kira Bang Handi mau nggak menyembah anak bayi tadi? Saya usir itu orang majusi, orang bodoh itu nyembah bayi itu. Kalau Bang Handi nyembah anak bayi berarti Anda pengikut Ya, apa? saya orang majusi lah, peramal bintang. Majusi. Allahu Akbar, Masya Allah. Majus ini kena Jadi- prank juga kayaknya. Orang majus kena prank. Kena pranknya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya semoga lah adik-adik saya yang didatangi misionaris, kalau ketemu tanya aja, Ibu nyuruh kami nyembah siapa, Ibu? Mbak Yesus dong, dia juru selamat kita. Bu, anak ayam baru menetas udah bisa jalan. Tuhan Ibu butuh berapa tahun untuk bisa jalan ketika dia bayi? Tanya mereka kayak gitu. Saya catat Bang Juma ya, saya mau tanya nih sama pendeta nih. Itu sudah sering saya bahas. Allahu Akbar, Masya Saya Allah. bilang sama mereka ini. Itu Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dikuasai katanya? Ya, saya bilang yang dikandung Maria Tuhan atau manusia? Assalamualaikum. Tuhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah Tuhan yang dikandung Bunda Maria itu dalam kandungan maha kuasa?
Maha Kuasa. Saya tanya lagi, apa yang dikuasai? Apa penjelasannya? Karena kan firman dulu menjadi manusia, lari ke firman dia. Nah, gitu. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Apa yang dikuasai ketika dia dalam rahim? Air ketuban. Apa yang dikuasai ketika dia bayi? Nggak ada. Air Ada. susu. Itu. Tidak dikasihnya kepada tetangga. Ya pada dasarnya adalah statement saya ini, kepercayaan saya ini jangan ditanya dong. Gitu. Iya. Itu. Itu makanya ada yang naik tadi Bang Hadi, suruh orang Kristen semuanya turun keluar. Lah kita mau yang cerdas aja, yang mau dicerdaskan aja, yang tidak mau silakan istirahat. Tak apa-apa. Tadi ada pertanyaan itu, kenapa sih kalian ini nggak sekolah pendeta, nggak ke STT, mau membahas Bible? Ya orang gampang kok dibaca bahasa Indonesia, kan nggak ada originalitasnya juga, cuma terjemahan doang. Semua orang bisa membacanya begitu. Ya kita ini membaca lurus. Apa, salah? Nggak salah dong. Gitu. Berbeda kan dengan Al-Quran. Saya lagi yang nanya Bang Juma nih. Masih mau datang besok? Silakan. Apakah terjemahan Al-Quran itu adalah kitab suci? Bukan. Kalau mereka saya tanya, apakah terjemahan itu kitab suci? Iya. Terus saya tanya lagi. itulah bedanya kita. Sekarang apakah kita, pertanyaan. saya tanya lagi, apakah kitab suci bisa direvisi? Nggak bisa lah. Bingung gak? Ya udahlah. Nggak bisa kitab suci direvisi, nggak bisa. Tapi yang kecuali yang merevisinya itu adalah dia sendiri, Allah yang mewahyukan. Berarti LAI gimana dong nasibnya? Tuhan dong dia merevisi terus. Ya itulah yang saya katakan bahwa berdasarkan kaidah itu ya bukan firman Tuhan. Saya balik lagi nih Bang Handi nih. Dengarkan pertanyaan saya Bang. Yesus orang Yahudi, orang Kristen. Di antara tiga orang ini, siapa orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Pada saat Yesus berbicara, siapa orang pertama, siapa orang kedua, siapa orang ketiga? Pada saat Yesua Masya mulai berbicara? Iya, mengajar. Oh, mengajar. Iya. Yang pertama ke murid dong. Ya, berarti Yesus pelaku utama, Yesus muridnya pelaku kedua kan? Iya. Pelaku ketiga Kristen. Iya. Pertanyaan saya. Enggak nyambung dong. Pelaku ketiga Kristen. Pelaku ketiga Nasrani dong. Enggak Bang Haji kan. Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Iya enggak. Kan saya hadirkan mereka sebagai pelaku juga. Oh ya udahlah, saya terima. Kan dibawa-bawanya nama Yesus kan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Handi nih. Pelaku ketiga, yaitu Kristen, apakah hadir pada saat pelaku pertama dan pelaku kedua lagi berdiskusi selama 33 tahun? No, enggak ada. Mereka hadir itu setelah Yesua Masya tidak ada di muka bumi. Kira-kira ratusan tahun. Berarti pelaku ketiga itu nggak hadir pada saat itu? Iya, nggak connect, nggak nyambung. Yang ada hanya Yesus dengan Yahudi? Iya, Yahudi murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapakku banyak rumah, aku akan menyediakan tempat untukmu. Yesus itu menyediakan tempat untuk orang kedua atau orang ketiga? Untuk Bani Israel dong, muridnya. Saya nggak bicara Bani Israel. Untuk muridnya. Untuk pelaku muridnya. Pertama, pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Wes pintar Bang Handi, cerdas. Wih, keren. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di situ pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Lalu kemudian ketika Yesus berkata di dalam pengajaran beliau, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Pelaku ketiga ada nggak disinggung kemudian oleh Yesus? Nggak pernah.
Enggak, Yesus enggak mengenal pelaku ketiga. Pernah, pernah bang. Di mana? Ada ya? Matius 7 nomor 22 23. Pelaku Oh, ketiga itu bertemu dengan Yesus. Yesus hanya bertemu dengan pelaku kedua. Pada saat mana Yesus bertemu dengan pelaku ketiga? Pada saat hari kebangkitan. Iya. Itulah kemudian Yesus bertemu dengan pelaku ketiga. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Itu artinya peringatan dini kepada orang-orang yang tidak menerima ajarannya waktu itu. Yesus sudah ngerti nanti ada yang membelokkan ajaran saya ini. Ya itu tadi yang Dinda Erik sampaikan. Matius 17 nomor 12 itu. Iya bang. Itu dia. Benar kan? Betul itu. Itu dia. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, ini saya bersumpah demi Allah, saya bermimpi semalam. Mimpi saya itu, wahai Suma, ya paman, Yesus pelaku pertama, pelaku kedua adalah Yahudi, Bani Israel. Pelaku ketiga adalah Kristen. Ketika kemudian Yesus berbicara dengan siapa? Pelaku kedua. Ada Yesus berbicara kepada pelaku ketiga? Enggak lah. Tidak. Gak ada. Tapi saya terbangun, Bang Andi, golek-golek kiri kanan, mimpi itu lanjut. Dikatakan apa? Ada. Ujung-ujungnya ada. Apa? Disebutlah itu. Mimpi saya, Bang Andi, mimpi. Serius. Gila gak tuh sampai terbawa-bawa ke tidur. Ketemu sama bom gak Pak? Enggak. Nanti Cuman itu aja mimpinya. Sekarang pertanyaan saya nih. Saya serius nih sama adik-adik ini. Pera, Istar, kemudian Alfi. Kalian, apalagi ada ketua kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, ketuaku, Masya Allah. Saya mau tanya, Dinda Kaisar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, Alhamdulillah baru saya sampai mau tanya lokasi. Siap. pada antum Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Waalaikumsalam tanya sama warahmatullahi. antum semua. Pernah tidak Yesus berbicara kepada pihak ketiga pada saat dia melakukan penginjilan? Di dalam Bible nih, kalau ada tolong tunjukkan dalilnya. Ada nggak? Please deh. Tidak, Yes. paman. Gak ada. ya, ada saya nemu. Gak ada bang. Jadi setiap Yesus mengatakan kamu, dan ketika Yesus berkata mereka pada Bapa, itu berarti dia berbicara tentang pihak kedua kan? Betul. Betul. Pihak keduanya siapa? Bani Israel. Bani Muridnya paman. Israel. Bani. Ada nggak muridnya non Israel pada saat itu? Ada satu Tidak. tapi memaksa ya. Ibu itu yang mau mengobati anaknya. Itu bukan muridnya. Ya, Muridnya dia memaksa tidak ada, itu Bang. Bani Tidak kan. Nah, cuman ketemu. Maksa dia. Iya betul. Nah, jangankan kemudian hal ini yang perlu kemudian dijelaskan kepada teman-teman Kristen kita. Apakah kalian adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ayo, kira-kira apa jawaban mereka? Kalau mereka jujur, apakah kalian ini adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ada katanya, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka. itu jawabannya. Itu berarti bukan pelaku kedua. Yang saya tanya pelaku kedua. Ada tidak kalian ini sebagai pelaku kedua dalam pengajaran Yesus? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Dari ciri-cirinya tidak ada, Gurunda. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak Yesus berbicara kepada kalian sebagai pelaku kedua? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Yesus hanya berbicara kepada Bani Israel. Yesus berpesan kepada 12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, yaitu bangsa yang hilang dari umatku Israel. Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau itu keliru, kalau itu salah, tolong tunjukkan. Kristen di mata Yesus pelaku kedua atau pelaku ketiga? Tapi kadang jurus Ini gerejanya sebenarnya gini. nggak terlalu dalam gini loh. Terus kalau Nabi Isa alaihissalam itu untuk yang kedua kali ditugaskan untuk apa? Ahli kitab. Man huwa? Siapa mereka? Siapa dia? Ahli kitab itu yang Bani Israel, keturunan Ishak.
Nasrani, Yahudi. Itu Maksud gua Nabi Isa nanti turun yang kedua kali itu ditugaskan untuk apa? Ngapain? menjadi hakim karena ada terdakwa, Bang Handi. Akuan siapa? Karena dia didudukkan menjadi Tuhan. Makanya Allah mengatakan apa? Allah tidak menyebut di situ sebagai Yahudi. Allah tidak menyebut Nasrani. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Tuh. Kepada manusia. Kepada manusia. Adakah engkau mengajarkan kepada mereka manusia ini? Kenapa demikian? Karena di luar daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam ada pihak ketiga yang mengklaim, yang Al-Quran menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu jelas itu. Jadi Nabi Isa tahu nanti sepeninggalnya dia ada yang menuhankan dia. Itu. Nabi Isa sudah menasehatkan kemudian kepada umatnya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk memperjuangkan ajaran Allah. Nahnu ansarullah. Ya, sejauh kita melihat dari aspek Al-Quranul Karim, tak ada Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa mereka dianya akan dituhankan. Makanya dikatakan, engkaulah yang menyaksikan. Setelah aku tidak ada, engkaulah yang menyaksikan. Aku tidak tahu apa-apa. Kata Nabi Isa. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Kau yang menyaksikan itu semua. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Engkau yang menyaksikannya, bukan aku. Aku hanya tahu ketika aku bersama dengan mereka. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkau angkat aku kemudian, aku sudah tak tahu. Yang saya tahu, Bani Israel melakukan makar. Mereka saban hari semakin memperlihatkan kemudian pembangkangannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepadaku, Nabi Isa alaihissalam. Begitu Bang Handi. Aku nanya nih. Ini kelihatannya nih AC didinginkan, panas di bawah ini, goyang. Udah pakai kipas udah. Karena bisa Bang Juma gini, Bang Juma. Tadi dikatakan ada orang kedua, ketiga. Kita fokus kedua, ketiga ini ya. Yesus mengatakan kepada mereka ini murid-muridnya ya, kita sepakat tadi gitu ya. Nah, ketika Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Nah, Yohanes 17 nomor 9. Oke. Jadi oten ini didoakan ya sama Yesus ini kalau merujuk ke tadi. Silakan Bang Juma. Luar biasa. Cuman pihak kedua. Kan Yesus mengatakan Matius 15 tuh, Matius 24, Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, pada mereka adalah serigala yang mus. Serigalanya ini pihak ketiga. Udah cukup di situ dulu lah. Allahu Akbar. Menurut Bang Juma, menurut Bang Juma tahu nggak kalau Nabi Isa alaihissalam itu ada yang mau menyalibnya? Nabi Isa, ya tahu lah pasti. Tahu. Nabi Isa tahu. Kalau tahu apa yang Nabi Isa lakukan? Melawan atau meminta pertolongan? Iya, hanya kepada Allah kemudian beliau berlindung. Dilindungi nggak? Kepada Allah. Yes. Kan terus coba kita lihat dalam surah Maryam. Ya. Masih bayi loh. Apa dikatakan kemudian wabaran? Saya lupa ayatnya. Ada nggak yang ingat? Adik-adik sekalian. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ayat 30. Iya. Terus ayat selanjutnya coba. Ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bisalat. Masya Allah. Allah ketua, keren ketua. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalat. Wazakati madumtu hayya. Masya Allah. Wa barram biwalidati. Walam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma
ub'atsu hayya. Itu Bang Handi, Masya Allah, subhanallah. Lalu Allah menjelaskan, sesungguhnya apa dibilangnya, Dek? Itulah Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan suatu pernyataan yang benar, yang kemudian pernyataannya itu kemudian diragukan kebenarannya. Itu kata Allah. Jadi itulah Nabi Isa yang datang kepada mereka dengan menyatakan pernyataan yang benar, tetapi mereka ragukan kebenarannya, kan gitu. Masya Allah, luar biasa Al-Quran ya. Tapi yang membunuh Nabi Isa ini yakin gak sih kalau Nabi Isa itu dibunuh, atau mereka ragu? Enggak, mereka enggak yakin yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 tuh ya, mereka ragu seragu-ragunya. Dan itu diterangkan juga dalam kisah para pewarta 25 nomor berapa? Nomor berapa? 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, tetapi Paulus berkata dia hidup. Di sinilah Oten mengeluarkan statement yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya penipu. Kenapa menipu orang? Bukan Nabi Isa yang dikasih beneran gitu loh. Itu harus diterangin tuh. Bukan di situ poinnya sebenarnya ya. Bukan di situ ya? Iya. Tolong diluruskan nanti. Ditambahin kalau perlu ya. Ditegur kalau salah. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian. Islam datang belakangan dengan pola kesempurnaan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kristen ada di antara Yahudi dan Islam. Yesusnya, Nabi Isanya datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolak beliau dengan pernyataan bahwa beliau dianggap sebagai anak yang dihasilkan dari zina. Ketika kemudian di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya orang tuamu adalah orang yang baik, ya ukhta Harun, kan gitu. Ibumu adalah bukan seorang pesina. Wa makanat ummuki bagian. Ibumu bukan pesina, bapakmu orang baik. Dia adalah orang yang berperilaku, seorang yang berperilaku baik, tidak berperilaku buruk. Lalu kemudian ketika ibunya dihina, dihujat, direndahkan, dinistakan, disudutkan oleh bangsanya nih, Islam yang memiliki Nabi Isa, dalam arti kata Islam memahami Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul pada Bani Israel. Apa yang dilakoni kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam pada masa ibunya disudutkan oleh orang-orang Yahudi. Apa yang Yesus lakukan? Yesus yang bayi membela ibunya. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa membela ibunya dengan adanya tuduhan bahwa dia itu adalah anak zina. Nah, sekarang permasalahannya adalah terkadang saudara-saudara kita Kristen, ya itu kan cerita ada di dalam Quran. Oke? Tetapi ternyata di dalam Yohanes 8:41 Yesus pun diindikasikan tuduhan sebagai anak zina. Pertanyaannya, apa pembelaan Yesus? Dibuatkan surat, ada Pak Yusuf menikahi dia supaya nggak dianggap pesina. Yesusnya itu pembelaan Lukas. Yang saya tanya, apa pembelaan Yesus terhadap ibunya? Ya kan belum bisa bicara waktu dia bayi. Itulah hebatnya umat Islam, karena panduannya selalu simpulnya itu selalu akal. Di Islam Nabi Isa bisa bicara dalam ayunan. Luar biasa bukan? Tapi tidak dituhankan. Bayi bisa bicara dalam ayunan tapi tidak dituhankan. Di Kristen, bayi tidak membela ibunya pada saat ibunya difitnah, dihujat, direndahkan oleh orang Yahudi. Bayi nih, tapi dituhankan.
Pertanyaannya kalau begitu kisah mana yang logis? Al-Quran kah atau yang di sebelah sana? Oh, pasti Al-Quran. Jangan diragukan. Karena Al-Quran itu identik dengan akal manusia. Nah, ini masalahnya ini. Dia orang benar, dia adalah orang saleh, dia orang mukmin, orang bertakwa, paling taat, bahkan di konsep mereka disebut sebagai anak Tuhan. Apa pembelaannya terhadap ibunya ketika dituduh tuan rumah sebagai anak pesina? Sebagai anak, harus dong dia membela ibunya. Hei, kalian menuduh ibuku sebagai orang yang berzina sampai aku ada lahir sebagai anaknya. Tidak dong. Aku ini Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jangan kalian tuduh ibuku, aku ini Tuhan loh. Ada kayak gitu? Nggak ada kan saudara-saudara? Malah ketika dia besar, dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan berbicara pun bukan dari dirinya sendiri. Pembelaannya terhadap ibunya apa? Ketika dituduh, diam aja. Diam aja. Tapi orang-orang yang tidak dikenalnya, yang hidup ribuan tahun setelah dia, malah dibela. Ibunya dituduh pesina, nggak dibela. Oke? Tapi ada orang yang jauh dari tempat kelahirannya, bukan Bani Israel, tapi mengaku dosa-dosanya dibela sama dia. Dosanya dihapus, dimakan habis, ditebus habis dosa-dosanya. Yang mengherankan bagi saya, seorang yang mampu kemudian menebus dosa-dosa manusia lain, tapi ibunya ketika dituduh berzina tidak bisa bela. Bukan nggak bisa bela, nggak ada pembelaan. Gimana ini? Membela orang yang jauh, yang makan segala-galanya, yang melanggar semua aspek yang ada dalam hukum Taurat, dibela. Ibunya dituduh berzina, tak ada pembelaan. Gimana ini? Gimana kawan-kawan? No comment gue itu. Sedih. Sedih lah, sedih. Iklan dulu bang. Iklan dulu bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Sedih itu ceritanya bang. Miris ya. Kalau saya kesimpulannya, benar ya gak? Iya Pak. Kesimpulan dari saya, nikmat Tuhan apalagi yang kalian dustakan Terhadap Islam. Kan gitu. terhadap Islam. Sekarang begini masalahnya Bung. Kamu membela ibu-ibu lain. Bahkan para penjahat-penjahat. Iya kan? Kamu bela mati-matian, bahkan kau mati untuk membela itu. Tapi ketika ibumu dituduh berzina, ada kamu bela? Ada. Mana? Tunjukkan. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Doakanlah mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah pentingnya akal ya dalam beragama. Silakan bang, ada yang mau disampaikan yang lain? Siap abang dah. Terima kasih. Ada suara bangku. Mantap lah suaranya nih. Gak ada. Ada suaranya bagus, Oh iya, senior. Izin semuanya, izin. Enggak, sebelum ini saya sambut dulu yang baru naik, siapa tahu. Oke, siap. Siapa ini? Mariani Lupi. Mariani kalau enggak ngomong dong. Mariani enggak mau dia ngomong. Lanjut. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Silakan Bang. Muslim Kristen Bang. Saya kebetulan Muslim. Oh, Muslim, Masya Allah. Salam dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya sampaikan, boleh nggak? Silakan bang. Saya kemarin lihat YouTube tuh pernah dengar dari Pak Zuma sendiri mengatakan Yesus atau Isa itu Mesias untuk Bani Israel saja. Pernah ya mengatakan itu ya? Iya. Ya. Nah,
Kemudian ajaran Isa itu hanya untuk Bani Israel aja gitu ya. Pernah itu kayaknya. Nah, ini kalau menurut pemahaman saya, mungkin bisa nanti diskusi atau mungkin saya salah atau apa. Kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas wa ataina Isa bin Maryam, Masihu bin Maryam ya, Masihu bin Maryam, atau itu kan kata Masihu Mesiah itu dicantumkan, artinya memang Nabi Isa itu atau Yesus itu nggak hanya Mesiah untuk Bani Israel, untuk manusia semuanya sebenarnya. Kalau menurut saya, sebab apa? Mesiahnya Nabi Isa itu bukan jatuh di saat dia hidup tahun 1 Masehi. Mesiahnya itu justru ketika nanti, kalau menurut hadis Nabi tentang Yaumul Qiyamah itu kan ketika dia menyelamatkan seluruh peradaban dunia ini dari Dajjal kan gitu kan. Kan ada itu kan. Nah, Mesiahnya itu di situ maksud saya. Kesimpulannya apa? Nah, maksud saya Mesiah itu tidak untuk Bani Israel saja gitu loh. Tapi Mesiah untuk semua manusia di saat nanti menjelang kiamat. Baik, sebelum Gurunda jawab, Gurunda izin, itu YouTube-nya gerasak. Kok bisa? Pak Maryani nanti atau waktu dia hidup? Lah, saat nanti itu kan dia hidup juga. Nabi Isa turun itu kan hidup berarti. Ya. Suara gerimis. Dijawab ya. Dia bukan dijawab, Nabi lagi. Cukup. Ada satu lagi. Cukup dulu. Udah bisa direspon abangku? Ya, silakan. Bang Zuma? Iya. Oke, masih gerimis nggak nih? Kresek-kresek ya? Pan. Dikit. Tapi Di sini dikit. Udah bijak. Enggak, di YouTube bukan di sini. Ya, lanjut. Masih? Tunggu. Sabar ya, teman-teman. Sabar ya. Bentar, Dek. Oke. Jadi gini, saudara. Saya membacakan Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Araf. Ya, Al-Araf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi kamu semua. Itu satu. Yang kedua, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Satu untuk seluruh umat manusia, satu untuk Bani Israel. Nah, terkait dengan apa yang saudara bawa, bahwasanya dia adalah Al-Masih. Maksudnya kedatangan Nabi Isa itu untuk Islam gitu? Enggak. Nabi Isa alaihissalam itu datang bukan untuk umat Islam. Tapi Nabi Isa datang untuk membenarkan dinul Islam. Kalau dia kemudian dikatakan Al-Masih, kan kita umat Islam sudah mengimani itu. Memang kita beriman, umat Islam beriman dia adalah Al-Masih. Itu iman kita. Itu iman kita. Itu iman kita. Dan iman kita adalah Nabi Isa kelak yang akan datang turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Dan kiamat itu terjadi nanti setelah sudah tak ada lagi umat Islam. Umat Islam tidak akan melihat kiamat itu. Huru-hara kiamat itu tidak akan dilihat oleh umat Islam. Itu jelas itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang kemudian membenarkan Al-Quran, membenarkan Islam, menjadi makmum bagi umat, menjadi makmum bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dia bermakmum kepada Islam. Jadi segala-galanya sudah sempurna di Islam ini. Kita imani dia sebagai Al-Masih, Rasul untuk Bani Israel. Bukan lagi begitu datang, kita akan menjadikan dia Rasul selain kepada Nabi Muhammad. Enggak. Udah selesai. Beliau untuk Bani Israel, ahli kitab. Coba Anda baca
surah An-Nisa ayat 159. Ada orang Islam disebut di situ? Gak ada, karena umat Islam urusannya sudah tamat. Urusan umat Islam itu sudah selesai. Apa itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau adalah utusan Allah untuk mereka, Bani Israel. Apa dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Ini ending dari semuanya. Wa in min ahlil kitab. Disebutkan